Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa pastinya. Hari ini kembali lagi kita beribadah. Hari ini tanggal 1 November. Kakak tahu nggak setelah November bulan apa? Bulan apa ya? Oh, bulan Desember. Aduh, sebentar lagi kita merayakan Natal ya Kak? Iya, betul sekali. Pasti semuanya sudah nggak sabar ya menunggu hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya, jangan-jangan adik-adik juga udah ada yang beli baju Natal lagi ya Kak? Iya, walaupun kita Wow. belum pernah bisa beribadah secara langsung, tapi tetap semangat ya. Yes, betul. Ya, nanti kita juga latihan Kak. Oke. Ya, oke, sebelumnya kita ngapain nih Kak? Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita berdoa dulu dong ya. Oke, yuk adik-adik, sudah duduk manis? Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami, adik-adik kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi memuji untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjauhkan segala kuasa gelap yang mencoba mengganggu proses ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Agar kiranya pada hari ini adik-adik kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan khusyuk dan dapat dengan semangat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, pertama kita mau nyanyi lagu dulu dong Kak. Iya, Iya. kita nyanyi. Supaya semangat tapi Harus. berdiri dulu Kak ya Kak? Iya, berdiri seperti Iya. kita di sini. Oke. Kita mau nyanyi lagunya Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay, masih semangat dong adik-adik? Iya, masih bisa berdiri dong? Belum capek dong? Kita masih nyanyi lagi Kak. Iya, kita mau bernyanyi lagu apa nih Kak Apa kedua? ya? Setinggi-tingginya Langit. langit. Semuanya bikin gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
pinter ya. Belum capek dong ya Kak? Pastinya. Iya, kita aja yang ngos-ngosan ya Kak. Tarik nafas. Maklum ya faktor umur ya Kak. Iya, sekarang kita mau masukin firman Tuhan nih Kak. Ya, betul. Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Ayo, sebelum kita dengar firman, kita nyanyi lagi Kak. Lagu Ya. apa Kak? Kita mau bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hai adik-adik semua, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi pada hari ini. Nah, tadi kita sudah berdoa, kita juga sudah bernyanyi memuji Tuhan. Nah, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami hingga pada saat ini juga Tuhan kami tetap merasakan betapa besar kasih-Mu bagi kami. Kami boleh bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kami mau juga Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah adik-adik kami yang ada di rumah dan juga bersama dengan kakak guru yang ada di gereja ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun kami dan memberkati kami supaya firman-Mu Tuhan boleh disampaikan dengan baik dan boleh juga diterima oleh adik-adik kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami datang dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Kakak berharap adik-adik bisa mengikutinya dan mendengarkan dengan baik. Orang-orang Majus dari timur.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan kepada mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah pintar, ya. Tema kita hari ini adalah pintar. Nah, tadi di pembacaan kita ada disebutkan orang Majus. Nah, adik-adik tahu siapa itu orang Majus? Nah, orang Majus itu adalah orang yang pintar. Mereka pintar mengartikan bintang. Nah, adik-adik mungkin sering melihat bintang di langit. Ya, kalau pada malam hari yang cerah, tidak ada mendung dan hujan, kita bisa melihat banyak bintang di langit. Nah, bintang itu adalah ciptaan Tuhan. Dia berkelap-kelip, begitu indahnya, tinggi di angkasa. Tapi kita tidak dapat mengartikan arti bintang itu. Berbeda dengan orang Majus. Nah, orang Majus tadi dapat mengartikan bintang. Kalau model bintangnya seperti kecil misalkan, dia tahu artinya. Apa itu artinya? Dia tahu. Nah, kalau bintangnya besar, berderet berapa buah begitu, dia tahu juga artinya apa. Nah, pada suatu hari orang Majus ini melihat bintang yang sangat besar. Nah, bintang ini terang benderang dan ada di sebelah timur. Nah, orang Majus yang satu berkata, "Hei temanku, di situ ada bintang yang sangat besar, terang sekali." Terus datang temannya melihat bintang itu. "Oh iya ya, bintangnya sangat besar. Itu pertanda apa ya teman?" Nah, mereka semua bercakap-cakap.
dan akhirnya mereka dapat mengartikan bintang itu. Lah itu pertanda bahwa ada seorang raja yang telah lahir. Nah orang Majus pun segera mempersiapkan diri. Ayo teman-teman, kita mencari raja yang baru lahir tersebut gitu. Terus teman yang lain, ayo. Mereka pun bersiap-siap. Mereka mau mencari di mana raja yang baru lahir itu. Nah, terus ada di antara mereka juga saling mengingatkan, ayo kita berangkat, tapi kita harus membawa persembahan yang terbaik untuk raja yang baru lahir itu. Nah, mereka pun mempersiapkan persembahan yang baik itu. Nah, mereka berangkat, mereka menaiki unta. Nah, mereka naik unta melewati padang yang luas. Nah, melewati cuaca siang yang panas dan cuaca malam yang dingin. Itulah perjuangan mereka saking pingin ketemunya dengan raja yang baru lahir tersebut. Nah, dalam pikiran orang Majus, kalau seorang raja lahir tentu di istana. Karena itu mereka pergi mencari raja yang baru lahir itu ke istana Raja Herodes. Nah, begitu sampai di istana Raja Herodes, mereka bertanya, di sini adakah raja yang baru lahir? Kami melihat bintangnya di timur. Nah, Raja Herodes pun jadi panik. Loh, di sini kan tidak ada raja yang baru lahir. Nah, terus dipanggillah ahli-ahli Taurat. Hei bapak-bapak ahli Taurat, kalian tahu nggak di mana raja yang lahir? Nah, bapak-bapak ahli Taurat menjawab, di Betlehem. Ya, dari pembacaan di Taurat disebutkan bahwa seorang Mesias akan lahir di Betlehem. Nah, dengan gusar hati Herodes memanggil kembali para Majus. Hei orang Majus, kamu pergilah ke Betlehem mencari raja yang baru dilahirkan itu. Apabila kamu bertemu dengan raja itu, kembalilah kepadaku, beritahukan kepadaku supaya aku juga datang menyembah dia. Nah, adik-adik, berangkatlah orang Majus tersebut ke Betlehem mencari raja yang baru dilahirkan tersebut. Tapi di hati Herodes sebenarnya dia khawatir. Nah, kalau nanti ada raja yang baru lahir, tentu aku akan tersingkir. Aku akan digantikan oleh raja tersebut. Nah, timbul pikiran jahat di pikiran Raja Herodes. Nah, dia ingin membunuh raja yang baru lahir tersebut kalau sudah ketemu. Nah, sedangkan orang Majus dia pergi mencari raja yang baru lahir tersebut. Siapa dia raja yang baru lahir tersebut? Yaitu Yesus. Mereka pergi ke Betlehem mengikuti bintang yang ada di timur tadi. Bintang yang bersinar terang. Nah, hingga tiba pada satu tempat, bintang itu berhenti. Nah, orang Majus pun sangat bersukacita. Hei, lihat, bintangnya sudah berhenti. Nah, mereka melihat satu tempat dan mereka pun masuk ke tempat itu. Nah, di tempat itu orang Majus melihat seorang ibu menggendong bayinya yang baru lahir. Nah, orang Majus pun mengeluarkan semua barang-barang bawaan mereka, barang-barang berharga yang ingin mereka persembahkan kepada Yesus. Nah, mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka sujud menyembah kepada Yesus. Nah, tadinya bayangan mereka Yesus lahir di istana yang megah, berpakaian yang mewah. Tapi ternyata Yesus lahir di kandang domba. Tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita mereka. Mereka tetap bersukacita, mereka tetap mau dengan tulus hati, dengan rendah hati menyembah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
yang dikasihi Tuhan, nah Tuhan juga ingin supaya kita pintar seperti orang Majus. Nah adik-adik, walaupun masih kecil, adik-adik harus belajar yang rajin supaya nantinya bisa menjadi orang yang pintar, orang yang ahli. Sama seperti orang Majus, mereka pintar dan mereka tetap rendah hati. Berbeda dengan Raja Herodes. Nah, Raja Herodes itu seorang raja yang pintar, tapi dia jahat. Dia ingin membunuh Yesus. Ada pikiran jahat dalam pikirannya. Nah, adik-adikku semua, belajarlah dari sekarang supaya adik-adik menjadi orang yang pintar. Dan kalau adik-adik sudah menjadi orang pintar, tetaplah rendah hati dan pakailah kepintaran kita untuk memuliakan Tuhan. Sama seperti orang Majus. Demikian firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum menutup firman Tuhan ini, kakak mau memberikan adik-adik semua ayat hafalan yang diambil dari Amsal 1 ayat 7. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya, Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 ya, ayo kita baca bersama-sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai disampaikan kepada adik-adik kami. Bapa di surga, kami berdoa supaya adik-adik kami boleh menerima firman-Mu ini Tuhan. Dan adik-adik kami juga mau terus belajar supaya adik-adik kami semua bisa menjadi orang-orang yang pintar Tuhan. Dan ketika mereka bisa menjadi orang pintar, mereka juga tetap rendah hati dan memakai kepintarannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Temanya apa, masih ingat tidak? Apa ya? Kalau kakak masih ingat gak kak? Ada, masih ingat. Apa tuh? Temanya kalau nggak salah pintar ya Kak? Yes, betul Iya, sekali, pintar. pintar. Nah, adik-adik supaya jadi anak yang pintar harus rajin belajar. Jangan tunda-tunda belajar. Nggak harus dimarahin dulu atau ditegur sama mama papanya suruh belajar ya. Iya. Harus ingat kewajibannya belajar supaya jadi anak yang pintar. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan bernyanyi lagu Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Laut. Oke. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut.
Gimana ya Kak tuh tadi? Lautnya yang Luas lah ya. pokoknya. Iya, Bisa pokoknya lagi semua beban dibuang ke laut. Jadi nggak usah dipikirin lagi adik-adik. Iya, oke. Sekarang kita mau persembahan, Kak. Ya, kita mau Sudah disiapkan persembahkan. belum? Udah ya. Kita mau nyanyi Aku Diberkati. Ya. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Mari adik-adik kita berdoa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Dan kami juga bersuka cita Tuhan, karena pada hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah KKR kami. Bapa di surga, sebentar tadi juga kami Tuhan sudah memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Engkau yang berkati persembahan kami ini supaya boleh dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan gereja-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang telah memberikan persembahan. Engkau juga yang memberkati dia Tuhan, memberkati orang tua yang menjadi saluran berkat bagi adik-adik kami. Dan biarlah kiranya Tuhan yang berikan kesehatan buat adik-adik kami Tuhan, supaya mereka juga tidak terganggu aktivitasnya. Bapa di surga, buat adik-adik kami yang dalam masa pendidikan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami, walaupun pembelajaran mereka pada saat ini masih dalam keadaan online, biarlah kiranya itu tidak mengurangi semangat belajar mereka Tuhan, tetapi mereka tetap semangat belajar dan tetap dapat mengikuti dengan baik. Bapa di surga, buat semua adik-adik kami, Tuhan yang memberkati pertumbuhan mereka, pertumbuhan fisiknya Tuhan, pertumbuhan imannya, dan juga pertumbuhan mentalnya. Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh adik-adik kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga buat semua orang tua Tuhan. Biarlah kiranya orang tua juga boleh membawa adik-adik kami semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah adik-adik kami ini Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk teman kami, Cianina Berupinem, yang pada saat ini dalam masa pemulihan, dalam masa beberapa waktu yang lalu Tuhan, dia terganggu kesehatannya. Biarlah kiranya Tuhan yang campur tangan dalam pemulihan adik kami ini Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menjamah bagian tubuhnya yang kurang sehat. Biarlah kiranya adik kami ini lekas pulih dan boleh beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Kami serahkan adik kami ini ke dalam tangan Tuhan, dan juga orang tua yang merawat adik kami ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang berikan kesabaran dan kesehatan, supaya orang tua kami ini juga boleh senantiasa bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menjaga, Tuhan yang memberkati, supaya negara kami semakin lama semakin aman dan semakin pulih dari pandemi COVID-19 yang ada sekarang ini. Dan kami juga berdoa untuk runggun kami, GBKP Cibubur Tuhan. Tuhan juga yang memberkati semua pertua diaken, pendeta, dan juga jemaat yang ada di Cibubur ini. Biarlah kiranya kami tetap
semangat beribadah kepada Tuhan, dan tetap bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, ampuni juga kami akan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan. Ini doa kami datang dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus dalam kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, serta mengokohkan kita. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.